괜찮니? 괜찮어? 아니, 여기 하나 더 있어. 자, 여기. Halo guys, selamat datang kembali di channel gua. Hari ini kami akan membawakan alur cerita dari sebuah film Korea yang berjudul The Villagers. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang disutradari oleh Im Jin Sun, diproduseri oleh So Jong Hae, ditulis oleh Im Jin Sun, diproduksi oleh Daydream Entertainment, didistribusikan oleh Little Big Pictures, dan kemudian film ini dibintangi oleh Ma Dong Seok sebagai Yo Gi Chol, Kim Se-ron sebagai Kang Yo Jin, Lee Sang Yup sebagai Ji Sung, Chang Kwang sebagai Ki Tae, Oh Hae Jun sebagai Dong Su, Jin Son Kyu sebagai Byung Do, Shin Se-wi sebagai Han So Yeon, dan masih banyak lagi. Film ini mengisahkan tentang Gi Chol, mantan juara tinju yang menjadi seorang guru olahraga SMA khusus perempuan di sebuah desa kecil. Yang secara kebetulan baru-baru itu seorang siswi bernama Han So-yeon tiba-tiba menghilang. Gi Chol pun merasa janggal terhadap hilangnya siswi ini, mulai dari pihak sekolah dan polisi yang tidak menindaklanjuti kasus hilangnya siswi ini. Para guru yang memilih diam tentang kasus hilangnya siswi ini. Nah, penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Kalau gitu, langsung aja kita ke TKP. Kisah bermula di sebuah desa kecil. Terlihat seorang gadis nan Chansbet sedang berjalan tanpa alas kaki di tengah malam nan sunyi. Kemudian, datanglah sebuah sedan yang ditumpangi cowok entah gak tahu siapa menjemput gadis tersebut. Pada waktu yang sama, di sebuah kota, gak tahu namanya juga, Mas MC kita yang tikar, tinggi kekar, sedang berjalan menuju sebuah resto. Dan sepertinya, Mas MC kita ini tidak disambut dengan baik oleh salah satu seniornya saat itu. Tak lama kemudian, MC kita bilang kalau dia berhenti bermain tinju sambil meletakkan pialanya. Karena kesal telah ditipu oleh seniornya, MC kita pun mengumpat padanya. Mendengar umpatan tersebut, salah satu senior saat itu tidak terima dan meremehkan Gi Chol dengan berdalih bahwa Gi Chol hanya bisa berbuat onar saja. Karena senior itu sudah berlebihan, Gi Chol pun mendorongnya hingga jatuh. Dan akhirnya, pertengkaran saat itu berakhir dengan satu pukulan MC kita. Karena telah berhenti dari pekerjaannya, Gi Chol pun menuruti keinginan adiknya untuk melakukan pekerjaan yang telah dicarikannya dengan susah payah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba salah satu ban mobilnya bocor. Mengetahui hal itu, Gi Chol segera menelpon bengkel terdekat untuk membawa mobilnya. Tak lama kemudian, petugas bengkel datang mengambil mobilnya. Setibanya di depan bengkel, dia melihat seorang gadis yang sepertinya sedang dibuli oleh gadis lain. Dan karena tidak tahan melihatnya, Gi Chol pun segera menghampiri mereka untuk melerainya. Akan tetapi, ternyata tidak berakhir seperti yang dia kira. 지금 그렇게 보여요? 내가 짱돌, 네가 얘 괴롭히는 거야 그럼? 우리가 일진이 걸랑요? 생긴 걸로 판단하진 말죠. 야, 하여튼 싸우지들 말고 얼른 집에 가. 어? Setelah dilerai oleh Gi Chol, Kang Yo Jin pergi ke rumah nenek dari temannya, yang kemudian dia memberikan painkiller dan koyo pada nenek tersebut. Nenek itu menanyakan pada Yo Jin apakah Han So Yeon cucunya telah menghubunginya hari ini. Yo Jin pun menjawab pada nenek tersebut untuk jangan terlalu khawatir, karena dia sudah memberitahu polisi tentang hilangnya So Yeon. So Yeon adalah satu-satunya sahabat yang dimiliki Yo Jin. Begitu pula sebaliknya.
Dia mempunyai impian ketika dewasa nanti, dia ingin menjadi seseorang yang cantik dan bebas seperti kupu-kupu yang selalu dia lukis. Di kamar temannya, Yojin menemukan sebuah benda yang dikiranya itu adalah petunjuk keberadaan Soyeon. Malam pun tiba. Ketika Yojin berjalan pulang, dia merasa seperti ada seseorang yang membuntutinya. Beruntungnya, bus segera tiba, dan akhirnya dia selamat dari penguntit tersebut. Keesokan harinya, di sekolah, Gichol mulai bekerja sebagai guru olahraga dan guru BK. Dia diberi tugas oleh kepala sekolah untuk menagih uang SPP yang kurang dari para murid. Akan tetapi, Gichol tidak dipandang baik oleh para murid karena badannya yang besar tersebut, sehingga niat baik Gichol ditolak mentah-mentah oleh mereka. Dan dia juga kesulitan untuk menagih uang SPP dari para murid. Berbanding terbalik dengan seorang guru good looking yang duduk di sampingnya. Guru itu selalu diperhatikan dan disayang oleh para murid. Yojin dipanggil ke ruang guru perihal dia yang menempelkan poster tentang hilangnya Soyeon dengan tanpa izin. Sang guru mempertanyakan siapakah yang telah memberikan izin padanya, sehingga dia berani menempelkannya di papan pengumuman sekolah. Bu guru itu pun mulai menasihati Yojin untuk jangan menghabiskan energinya pada seorang anak yang kabur dari rumahnya. Karena jika terlalu sibuk mengurusi orang lain, itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Dan akhirnya bu guru itu dikonter oleh Yojin untuk lebih perhatian terhadap murid-muridnya. Sebagai seorang guru yang baik, Gichol tetap melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh walaupun diterpa panasnya matahari. Akhirnya, Yojin menemukan tempat yang dirasa menjadi tempat kerjanya Soyeon. Dan tanpa mengetahui tempat apa itu, dia nekat masuk ke dalam tempat tersebut. Di saat melihat sekitar, dia tertangkap basah oleh pekerja tempat itu. Untungnya, Gichol segera datang menolongnya. 장난하나 이리 와. 저기 아저씨 뭐야? 어? 너 내가 데려갈 거니까 놔줘. 아이 씨발 왜 그러? 조용히 나갈 거니까 서로 피곤한 일 만들지 맙시다. Sebagai seorang guru, Gichol berusaha membantu Yojin. Akan tetapi, Yojin malah merasa bahwa Gichol hanya berpura-pura peduli seperti guru-guru yang lainnya. Di perjalanan pulang, Gichol memperingatkan Yojin supaya jangan kelayapan malam-malam, agar orang tuanya tidak khawatir. 이슬이란 마담 언니가 뭔가 알고 있을 거라고요. 수연이 걱정 안 되세요? 오늘도 학교 안 나왔죠? 내가 담임 선생님한테도 내가 얘기를 해볼게. 제가 안 해본 줄 아세요? 여기 어른들 내 말 들어주는 사람 아무도 없어요. 경찰에서도 아무 연락 없다고요. Di saat Gichol bertanya ke arah mana rumahnya Yojin, Yojin malah menolak tawaran Gichol dan minta diturunkan di jalan. 아이고 저 문부서 아우 저 새끼 좀 어른들은 몰래. Di waktu Yojin berjalan pulang, dia dibuntuti oleh seorang penguntit yang pernah membuntutinya tempo hari. Beruntungnya, karena HP yang ditinggalkan Yojin, Gichol kembali ke tempat sebelumnya dan memergoki penguntit itu, sehingga penguntit itu gagal menculik Yojin. 저 새끼 뭐야? 유진아! Di rumah sakit, ketika Yojin menyampaikan kecurigaannya terhadap penguntit itu yang mungkin juga telah menculik temannya, polisi malah tidak menanggapi serius dan menganggap bahwa musibah yang menimpa Yojin itu hanyalah hal yang biasa. Dengan santainya, polisi itu mengatakan bahwa semua itu akan segera diselidiki. Padahal, kejadian temannya yang hilang itu sudah cukup lama. Dan sebenarnya, sampai saat ini mereka masih belum menindaklanjutinya.
Gicol merasa bahwa polisi tadi kerjanya asal-asalan karena dia mencium bau alkohol darinya. Polisi ini merasa bahwa anak seumuran Yojin biasanya kabur dari rumah, sehingga kasus temannya Yojin ini tidak dianggap serius. Dan Gicol dinasehati supaya jangan terlalu ikut campur masalah di kota itu, karena dia hanyalah orang luar. 그 또래 애들이 워낙 단순 가출권이 많으니까요. 코치, 그러고 외지인이시니까 너무 동네 일에 관여 안 하시는 게 좋. Keesokan harinya, Gicol mendatangi rumah neneknya Soyeon, teman Yojin. Di sana, dia meminta surat kuasa dari sang nenek terkait hilangnya Han Soyeon cucunya, agar laporan hilangnya Han Soyeon ini bisa segera ditangani oleh polisi. Sang nenek sangat berterima kasih pada Gicol karena dia begitu peduli terhadap Soyeon. Di kantor polisi, Gicol memberikan surat kuasa tadi pada juniornya yang berprofesi sebagai polisi. Di sekolah, Gicol dinasihati oleh guru lain terkait ikut campurnya Gicol pada masalah Yojin yang melaporkan hilangnya Soyeon pada polisi. Menurut guru tersebut, masalah yang dimiliki Yojin itu banyak sekali, seperti halnya para murid lainnya. Dan juga, Soyeon ini sering absen dengan tanpa alasan yang jelas, dan tiba-tiba datang seperti tidak ada masalah apapun. Guru tersebut menyatakan kaburnya Soyeon ini karena dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang padahal guru tersebut tidak mempunyai bukti kuat terhadap pernyataannya itu. Di saat Gicol mau menjelaskan perihal hilangnya Soyeon, dia dipotong oleh guru lain dan dinasihati oleh guru tersebut untuk jangan mencampuri masalah hilangnya Soyeon. Karena menurut dia, hal-hal yang seperti itu sudah biasa terjadi di daerah itu. Dan guru tersebut menyarankan Gicol untuk mengurusi murid-murid yang masih belum membayar uang sekolah saja. Dengan begitu, Gicol baru bisa mendapatkan prestasi kerja yang bagus. Walaupun Gicol telah melapor pada polisi, Yojin tetap ingin bertemu dengan madam tempat Soyeon bekerja. Dikarenakan Yojin sudah tidak bisa mempercayai polisi di daerahnya lagi. Di samping kekhawatirannya, Gicol juga cukup terkejut pada kenekatan Yojin yang kelewat batas. Padahal dia hampir saja diculik sebelumnya. Setelah perdebatannya dengan Gicol tadi, Yojin pun menenangkan dirinya di pinggir lapangan. Tak lama kemudian, Kadal pun datang. Si Kadal menanyakan ada masalah apa padanya, sehingga dia terlihat murung seperti itu. Kamu nanya. Yojin yang butuh tempat curhat pun menceritakan segalanya pada si Kadal. Di kantor polisi, Detektif Nim memprotes tindakan Dongso karena telah menerima kasus laporan orang hilang. Di sekolah, Gicol tak sengaja melihat asap rokok dari toilet siswi di gedung sebelah. Dia pun segera mengecek toilet tersebut. Bukannya rokok yang ditemukannya, tapi malah kamera tersembunyi yang ditemukannya. Gicol pun segera melaporkan hal tersebut pada wakil kepala sekolah. Sebelum Gicol selesai melaporkan perihal kamera tersebut, dia dipotong oleh Wakepsek. Wakepsek mempertanyakan tindakan Gicol yang melaporkan hilangnya Soyeon pada polisi. Wakepsek kecewa dengan tindakan Gicol tersebut. Padahal dia menyuruh Gicol untuk mengawasi para siswi agar tidak bertingkah, bukannya memperbesar masalah. Gicol pun memberitahu Wakepsek alasan dari tindakannya itu karena Han Soyeon sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Akan tetapi Wakepsek ini tidak mau menerima alasan Gicol sama sekali. Menurutnya, itu hal yang lumrah jika seorang murid kabur dari rumah, jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Di lab komputer sekolah, Gicol mengecek isi dari kamera tadi. Di situ, dia menemukan sebuah fakta yang mengejutkan, dikarenakan
Ternyata orang yang menempatkan kamera di toilet itu adalah di ruang guru, si Kadal didatangi oleh seorang siswi. Siswi tersebut memberikan minuman padanya sebagai wujud terima kasih atas informasi tentang akademi seni rupa yang diberikannya tempo hari. Di saat Gicol tiba di ruang guru, dia menemukan baju milik Kadal yang terlihat mirip seperti yang dikenakan oleh orang yang memasang kamera di toilet sebelumnya. Waktu Gicol melihat ada flash disk yang menancap di laptop itu, dia pun segera mengecek isi flash disk yang ada di laptop tersebut untuk memastikan apakah dugaannya itu benar. Ketika Gicol tengah disibukkan mengacak-ngacak isi laptop tersebut, tiba-tiba dia melihat notif chat dari Kang Yojin yang mengabari si Kadal bahwa dirinya juga sudah di jalan. Gicol pun membaca isi surat si Kadal dengan Kang Yojin dan Han Soyeon. Dan dia menarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar si Kadal ini ada hubungannya dengan kasus hilangnya Han Soyeon. Setelah mengetahui hal itu, Gicol segera menghubungi Kang Yojin. Dia memperingatkan Yojin untuk jangan bertemu dengan guru seni rupa alias si Kadal dan memberitahunya bahwa si Kadal itu memasang kamera tersembunyi di WC siswi. Dan juga tentang si Kadal yang menjemput Han Soyeon di hari hilangnya Han Soyeon. Di rumahnya Jisung, Yojin disekap olehnya. Di sana, Yojin menyadari bahwa apa yang dikatakan gurunya memang benar. Dikarenakan dia melihat smartphone milik temannya ada di rumahnya Jisung. Dan akhirnya Gicol tiba di depan rumahnya Jisung. Jisung yang mengetahui kedatangannya Gicol pun berusaha menyembunyikan keberadaannya Yojin. Akan tetapi terburu oleh Gicol yang menghancurkan pintu dan menghantam wajahnya si Kadal. Di saat Gicol menginterogasi si Kadal tentang alasan dia menculik Yojin dan apa yang akan dilakukannya, si Kadal pun segera mengakui kesalahannya dan memohon pada Gicol untuk jangan melaporkan hal ini pada polisi. Gicol juga curiga bahwa dia ada hubungannya dengan kasus hilangnya Soyeon dikarenakan handphone milik Soyeon ada padanya. Jisung pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam hilangnya Soyeon. Malam itu, Jisung menerima panggilan dari Soyeon, yang kemudian dia menjemput Soyeon. Jisung penasaran dengan Soyeon yang terlihat tidak baik-baik saja. Setelah menerima panggilan dari seseorang, Soyeon meminta Jisung untuk pergi lebih dahulu karena akan ada orang yang akan menjemputnya. Setelah melihat gelagat atau tingkah laku mencurigakan dari Soyeon, Jisung pun khawatir terhadapnya dan kembali ke tempat sebelumnya. Akan tetapi, yang ditemukannya hanyalah HP milik Soyeon. Mendengar penjelasan dari Jisung, Gicol tetap tidak bisa mempercayainya. Jisung pun meyakinkannya bahwa setelah kejadian itu, dia tidak pernah melihat Soyeon lagi. Dia tidak berani melaporkan hal ini karena dia hanyalah guru magang dan belum begitu lama dia memulai magangnya, sehingga dia takut karirnya jatuh. Di tengah-tengah interogasi, ternyata Yojin diam-diam melapor pada polisi. Jisung pun segera diamankan di kantor polisi. Di saat Gicol melaporkan apa saja yang telah dilakukan oleh si Kadal, si detektif malah memotong omongannya dan berkata bahwa semuanya akan diselidiki satu persatu. Karena tidak yakin dengan kinerja si detektif ini, Gicol pun menekankan lagi untuknya agar menyelidiki kasus tersebut dengan seksama. Di luar kantor polisi, Gicol meminta pada Dongso untuk mengecek panggilan telepon terakhirnya Han Soyeon itu dengan siapa setelah HP-nya Soyeon selesai diperbaiki. Di tempat kerjanya, Byung-do menerima telepon dari detektif sebelumnya.
si detektif melaporkan tentang kasus orang yang hilang sebelumnya sempat berhasil ditangguhkan, sekarang mulai terangkat kembali karena ditemukannya barang bukti yang mana hal ini membuat semuanya menjadi rumit. Byung-do pun segera menyampaikan hal tersebut pada Wei Jang-nim atau Gite, dan dia pun kena marah karena ketidakbecusannya yang tidak tepat waktu. Di saat pemilu sudah dekat, dia malah bikin ulah. Di sekolah, berita tentang si Gadel sudah sampai ke para guru yang ada di ruang guru, dan ternyata Yojin lah yang mengunggah berita tersebut. Gichol khawatir apabila hal ini sampai diketahui oleh pihak sekolah. Akan tetapi, Yojin tidak memperdulikan hal itu karena dia merasa harus melakukan hal yang bisa dia lakukan. Dan akhirnya Gichol pun dipecat dengan alasan pihak sekolah agak terburu-buru dalam merekrut guru saat itu. Dana pengembangan sekolah yang telah dibayarkan Gichol pun dikembalikan padanya. Sebagai tambahan, Gichol juga diberi uang kompensasi dan biaya alokasi. 좋은 게 좋은 거 아니겠습니까? Di rumah, Gichol tiba-tiba mendapat panggilan dari Dongsu. Dia pun segera menuju tempat yang disampaikan oleh Dongsu, dan yang dijumpainya di sana adalah Han Soyeon yang telah menjadi mayat. 한소연 학생 맞아요. Tak lama kemudian, Kang Yojin datang. Mengetahui hal itu, Yojin berusaha mendatangi Soyeon sambil menangis memanggil-manggil namanya. Di rumah sakit, nenek Soyeon tiba-tiba jatuh sakit setelah mengetahui tentang cucunya yang hilang kini telah mati. Di suatu tempat, sang kepala polisi memprotes tindakan anak buah si Gite yang melakukan tindakan melebihi batas, yaitu menghilangkan orang bukannya properti yang biasanya mereka lakukan. Sang kepala polisi khawatir karirnya akan terpengaruh ketika menangani kasus ini. Gite mengingatkan dia bahwa berkatnya lah sehingga dia bisa menjadi kepala polisi seperti sekarang. Jika terjadi sesuatu pada Gite, maka sang kepala polisi inilah yang akan dijadikan kambing hitam. Dia pun diam membisu mendengar hal itu. Di tempat servis HP, Dongsu memeriksa riwayat panggilan telepon terakhirnya Soyeon. Setelah memperoleh informasi apa saja yang ada di dalam HP tersebut, Dongsu pun melaporkan hal itu pada Gichol. Dia menyampaikan bahwa yang menelepon terakhir kali Soyeon adalah Sajang-nimnya atau bosnya. Dongsu juga menemukan sebuah riwayat obrolannya Soyeon dengan seorang wanita yang bernama Lesul, yang mana Lesul ini adalah madam di tempat kerjanya Soyeon. Dongsu menyampaikan bahwa si Lesul ini SMS pada Soyeon yang mengatakan bahwa dirinya mengkhawatirkan Soyeon. Setelah berpamitan pada Gichol, tiba-tiba dia dipukul oleh seseorang sehingga dia pingsan dan HP milik Soyeon diambil oleh orang itu. Gichol mendatangi tempat kerjanya Soyeon untuk menemui Lesul, dan salah satu bawahan Byung-do yang melihatnya pun melaporkan kedatangan Gichol pada Byung-do. Byung-do pun berkata padanya bahwa dia akan segera ke sana. Setelah bertemu, Gichol meminta Lesul untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada hari hilangnya Soyeon. Lesul pun menceritakan pada Gichol. Pada hari itu, Han Soyeon diundang oleh bosnya untuk menghibur tamu-tamu penting. Dan salah satu dari tamu penting itu adalah Gite. Yang tak lama kemudian, Soyeon pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, dia ditelepon oleh neneknya yang mengeluh sedang sakit pada Soyeon. Setelah bertemu dengan Gite, dia pun meminta izin pulang lebih awal padanya, dikarenakan neneknya yang sedang sakit di rumah. Gite pun memprotes tindakan Byung-do yang mendatangkan seorang siswi SMA ke tempat seperti ini.
Byung-do pun berkata bahwa dia mengira dia harus mendatangkan perempuan yang usianya masih muda. Gite khawatir jika apa yang terjadi di dalam sana akan disebarluaskan oleh Soyeon. Byung-do pun berjanji bahwa dia akan menutup mulut Soyeon. Sebagai tambahan, orang tuanya Soyeon juga memiliki hutang uang padanya, sehingga dia tak akan berani bicara sembarangan. Tak lama kemudian, terdengar teriakan dari dalam. Gite pun segera mendatangi asal teriakan tersebut. Dan ternyata luka yang diterima oleh Won Jang-nim tersebut disebabkan oleh Soyeon. Byung-do pun menelepon Soyeon dan menanyakan keberadaan dia sekarang. Byung-do juga perintah pada Soyeon untuk jangan pergi kemana-mana, karena dia akan segera datang menjemputnya. Lee Sul menyimpulkan bahwa orang terakhir yang bertemu Soyeon adalah si Byung-do, dikarenakan setelah menutup telepon, dia langsung pergi mendatangi Soyeon. Secara kebetulan, Gichol bertemu dengan Byung-do. Dia berniat menanyakan beberapa hal terkait hilangnya Soyeon padanya. Akan tetapi, malah terjadi perkelahian di antara mereka. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Setelah berhasil dikalahkannya, Gichol pun bertanya pada Byung-do apakah dialah yang telah membunuh Soyeon. Byung-do pun menyangkal tuduhan tersebut dan dia memberitahu Gichol apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu adalah malam itu. Dia menemukan Soyeon dalam keadaan disekap oleh pria bertopeng, yang tak lain orang itu adalah seseorang yang dia kenal. Byung-do pun menelpon Gite untuk datang menemuinya di tempat itu. Dan ternyata orang itu adalah putranya Gite alias Jisung atau si guru seni rupa. Mengetahui perbuatan anaknya, Gite pun menghajarnya habis-habisan. Dongso yang telah sadar memberitahu Gichol bahwa HP-nya Soyeon telah dicuri. Dan anehnya, Jisung juga telah dibebaskan di hari yang sama ditangkapnya dia. Di rumah sakit, Yojin diculik oleh Jisung dan dia dibawa ke tempat persembunyiannya. Setelah diberitahu oleh ibunya Yojin bahwa Yojin tidak ada di rumah sakit, Gichol pun bergegas menuju rumahnya Jisung dan menemukan tempat persembunyian Jisung. Dan ternyata Jisung tidak ada di dalam tempat itu. Beruntungnya, Gichol menemukan petunjuk tempat keberadaan Jisung saat ini. Sedangkan di tempat Jisung, Gite lah yang mendobrak pintu tempat Jisung berada. Dia menyuruh Jisung untuk kembali ke Amerika karena dia sudah tidak kuat dengan tindakan Jisung selama ini. Akan tetapi, Jisung menolaknya dengan alasan dia harus membimbing anak-anak didiknya dalam mempersiapkan ujian. Gite berkata bahwa demi menyelamatkan Jisung, Gite sampai harus membunuh Soyeon. Tapi Jisung tetap tidak mau mendengar kata-kata darinya dan akhirnya Jisung pun dihajar lagi oleh ayahnya.
Sebelum pergi, Gite mengingatkan Jisung untuk bersiap-siap pergi ke luar negeri besok. Gichol pun tiba. Dia pun segera mencari-cari tempat keberadaannya Jisung. Hingga akhirnya dia mendengar suara kesakitannya Yojin dari arah pintu. Mendengar hal itu, Gichol segera mendobrak pintu tersebut dan menemukan Yojin yang tergeletak pingsan. Jisung yang melihat Gichol lengah, dia pun segera menikam perut Gichol. Akan tetapi, hal itu tak cukup untuk menjatuhkan Gichol. Hingga pada akhirnya, Jisung diajar habis-habisan oleh Gichol. Setelah mengajar Jisung, Gichol pun bergegas membawa Yojin ke rumah sakit. Di sisi lain, Gite sedang bergembira ria atas kemenangannya dalam pemilihan wali kota yang baru. Akan tetapi, kegembiraan itu tak berlangsung lama dikarenakan kedatangannya Gichol. Dan berkat Dongso, Gite pun ditangkap oleh polisi atas tindakannya yang telah membunuh Soyeon di saat dia masih menjabat sebagai kepala sekolah. Pada akhirnya, semua yang terlibat dengan Gite terkena imbas dari kelakuannya mereka sendiri. Setelah kejadian itu, Gichol pun pergi meninggalkan kota tersebut dan tamat naskah ending.